wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Abdul Wahab. Saya berasal dari Gorontalo. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Paguyaman, sekaligus mahasiswi PPG Bahasa Indonesia di Universitas Siak Kuala Aceh. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi mendeskripsikan informasi teks editorial dengan menggunakan metode pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Baik, untuk memulai pelajaran kita berdoa dulu, dipimpin oleh Firda. Silakan Firda. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mengecek kehadiran, Ibu minta ketua kelas melaporkan teman-teman siapa yang tidak hadir. Kami semua yang sakit. Berarti yang lain hadir? Ya. Sebelum masuk ke materi, kita akan tampilkan satu video. Kalian simak baik-baik. Lima orang yang meninggal dunia merupakan Aremania atau supporter klub Arema, dan sementara 2 lainnya merupakan anggota kepolisian. Selain itu ada juga korban jiwa. 13 kendaraan polisi dilaporkan rusak. Kami dan prihatin serta berduka atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Telah terjadi pada saat telah selesai terjadi kecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 25 tahun bertanding, karena sebenarnya tidak pernah kalah, namun pada malam ini mampu kalah. Perasaan kecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain yang bisa untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau menangnya sekali. Melakukan upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata keras dan habis. Sudah mau menyerang petugas, sudah mau merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu mobil. Begitu keluar, yaitu dalam pasal 10 ya tahun 12. Kemudian terjadi penunjukan. Di dalam proses penunjukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan pertolongan. Kejadian tersebut telah meninggal 127 orang. 5 diantaranya anggota Polri dan 25 yang meninggal di stadion ada 32. Kemudian yang menjadi rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Bagaimana tanggapan kalian terhadap video tadi? Menurut kalian tanggapan untuk berita ini bagaimana? Setiap tim harus menerima kekalahan dari mereka masing-masing. Ya, jadi mereka harus menerima, atau supporter itu harus menerima kekalahan tim. Jadi jangan sampai terjadi kerusuhan atau kericuhan yang seperti di video tadi. Di dalam teks bahasa Indonesia ada yang disebut dengan teks editorial. Jadi teks editorial itu berisi pendapat penulis terhadap masalah yang diberitakan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Teks editorial. Teks editorial. Apa sih manfaat dari mempelajari teks editorial? Memberikan manfaat agar kita bisa mendengar masalah yang diberitakan. Ya,
Nah, jadi manfaatnya agar kita bisa memberikan pendapat terhadap masalah yang diberikan. Untuk kompetensi dasar itu 3.41 mendiskusikan informasi, pendapat, alternatif solusi dan simpulan terhadap isu dalam teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Jadi indikatornya itu terbagi jadi 3, itu menguraikan informasi berupa pendapat, menguraikan informasi berupa alternatif solusi, dan yang ketiga menguraikan informasi berupa simpulan. Untuk tujuan pembelajaran, boleh kita baca sama-sama? Ya. Oke. Yang pertama, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menguraikan informasi berupa pendapat dalam teks editorial dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menguraikan informasi berupa alternatif solusi dalam teks editorial dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menguraikan informasi berupa simpulan dalam teks editorial dengan tepat. Jadi itu yang merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ketika kalian mendiskusikan informasi pendapat, alternatif solusi, dan simpulan, pada akhir pertemuan kalian akan ada soal evaluasi. Sebenarnya apa sih pengertian dari teks editorial? Ini kalau menurut kamus, teks editorial itu merupakan suatu gagasan atau ide ataupun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini. Kemudian yang kedua, teks editorial juga itu adalah artikel yang berisi tentang fakta atau pendapat ataupun pandangan redaksi pemberitaan yang terjadi di sekitarnya. Itu menurut pengertian teks editorial. Jadi kalian dapat simpulkan sebenarnya apa sih teks editorial menurut pendapat kalian? Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya terkait pengertian dari teks editorial? Teks yang berisi Pendapat terhadap masalah yang diberitakan. ya, teks editorial adalah Teks teks yang berisi pendapat terhadap masalah yang masalah. diberitakan. Oke. Yang diberitakan. Kalau ada yang penting-penting kalian tulis, tolong ditulis ya. Ya. Yang berikut, ciri-ciri teks editorial itu ada 3. Yang pertama, faktual. Apa itu faktual? Berita yang fakta. Nah, yang benar-benar terjadi. Apakah video tadi benar-benar terjadi? Ya. Benar-benar terjadi ya. Yang minggu lalu kalau tidak salah itu memakan korban jiwa 100 lebih, ya kan? Nah, Kemudian sistematis dan logis. Yang bagaimana itu sistematis? yang terstruktur. Nah, yang terstruktur itu yang tadi Ibu sampaikan. Ada pendapat, ada alternatif solusi, dan ada simpulan. Kemudian yang logis, yang bagaimana itu logis? Masuk akal. Nah, yang masuk akal. Jadi memang di video tadi itu memang masuk akal. Kemudian yang ketiga tentang argumentatif. Apa itu argumentatif? Tentang pendapat penulis. Sekarang dilihat dari isinya, teks editorial menjadi 3 bagian. Yang pertama pendapat. Pendapat dari siapa ini? Penulis. Nah, pendapat si penulis. Kemudian yang kedua, alternatif Solusi. Jadi dari masalah yang disampaikan oleh penulis itu disampaikan juga alternatif solusi. Dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan si penulis terhadap masalah yang didiskusikan. Ini ada satu teks editorial. Saja ya. Ya. Pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan.
berbagai rumah sakit di Indonesia. Bidang kesehatan selalu memperbarui atau meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Hal itu bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berhubungan dengan baik dengan pelayanan dan akhirnya yang mendapat manfaat adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tersebut. Menurut kalian, yang mana yang termasuk pendapat dari si penulis di sini? Ya, menurut di teks ini mana merupakan pendapat dari masalah yang disampaikan. Jadi kalau ketika ibu ada bilang tadi sistematis, pada pendapat itu dia biasa berada di awal paragraf. Kemudian disusul dengan alternatif solusi, dia seharusnya berada di paragraf berikutnya, paragraf kedua, dan simpulan paragraf ketiga. Jadi kalau yang di teks ini yang mana merupakan pendapat? Yang mana? Ya, di paragraf pertama kata mana? Tahun lalu ada sekitar 269 pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Ya, jadi itu yang merupakan masalah yang disampaikan penulis. Jadi minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Jadi pendapat di dalam teks itu tentang minimnya. Minimnya pelayanan kesehatan itu merupakan pendapat. Apalagi selain minimnya, ada masalah apa masalah yang disampaikan di sini? Minimnya pelayanan kesehatan. Apalagi pelayanan kesehatan. pelayanan dokter. Pelayanan dokter kurang memuaskan. Pelayanan dokter kurang memuaskan. Itu masalah yang disampaikan oleh si penulis. Alternatif solusi bagaimana? Alternatif solusi ya, seharusnya pemerintah terutama bidang kesehatan selalu memperbaharui atau meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Nah, jadi seharusnya Pemerintah terutama bidang kesehatan meningkatkan mutu para dokter seluruh. Simpulannya, dia berpihak sama siapa kalau misalnya pemerintah sudah meningkatkan kesehatan, meningkatkan pelayanan dokter. Simpulannya siapa yang mendapat dampak? Apa? Masyarakat dapat berhubungan dengan baik dengan pelayanan dan akhirnya yang mendapat manfaat dalam masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tersebut. Jadi simpulannya yaitu Dan akhirnya yang mendapat manfaat adalah masyarakat. Yang mendapat manfaat itu adalah masyarakat ketika alternatif solusi ini digunakan. Jadi di mana dari teks di atas itu yang merupakan pendapat tentang atau masalah minimnya pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua pelayanan dokter kurang memuaskan. Kemudian untuk menjawab masalah di atas digunakan alternatif solusi, yaitu seharusnya pemerintah meningkatkan mutu para dokter. Dan simpulannya akhirnya yang mendapat manfaat adalah masyarakat. Dari penjelasan tadi tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? tidak Ini yang merupakan jawaban dari teks editorial yang tadi. Kalian sudah mengerti dengan penjelasan tadi? ya Oke, karena sudah mengerti,
mengambil permen yang terletak di sini ya. Jadi terserah kalian mau pilih apa, tapi satu orang satu. Oke, dimulai dari kelompok bagian sana, bagian kanan. Silakan. Dipercepat sedikit langkahnya. Oke, lanjut untuk kelompok yang berikut. Permen yang dipegang diingat ya. Oke, lanjut. Lanjut berikut. Oke. Satu orang yang tidak hadir ya? Ya. Ada permen Alpenlibe, Kopiko, Min, His, dengan apa? Mana yang mendapat Alpenlibe? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Jadi yang mendapat Alpenlibe itu kelompok 1. Yang mendapat Kopiko, angkat tangan. Kopiko, 3 orang kan? Jadi itu kelompok 2. Yang mendapat Kis, nah itu kelompok 3. Yang mendapat Relaksa, nah itu kelompok 4. Jadi cara duduknya kelompok 1, kelompok 2 di belakang, kelompok 3, kelompok 4. Ayo silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, lengkap. Jadi Ibu akan berikan kalian LKPD. Di dalam LKPD ini itu mengenai teks editorial. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak dapat menentukan baik itu pendapat, alternatif solusi, dan simpulan. Oleh karena itu pada pembelajaran ini kalian akan menentukan ketiga hal tersebut. Oke? Ibu akan bagikan. Di LKPD yang Ibu bagikan itu ada 2 teks. Jadi kalian berbagi tugas saja. Ada yang mengerjakan teks 1, ada yang mengerjakan teks 2. Teks 1 itu berisi tentang gaya hidup dan kesehatan. Dan teks yang kedua tentang mama, aku, tidak nakal dan bodoh. Jadi kalian berbagi. Oke? Ibu beri waktu kalian berapa? 30 menit boleh? 30 menit untuk mengerjakan teks tersebut. Boleh? Ya. Oke, kerjakan. Yang dari teks 1 mana yang merupakan masalah? Tidak ada. Nah, itu masalah apa lagi? Teks tidak banyak dan nah, iya, ingat kelompok 4 yang di bagian mana? Kalau untuk menentukan pendapat sudah dibaca ini? Nah, pendapatnya tentang apa? Masalah yang disampaikan di sini tentang apa? Masalah tentang gaya hidup. Tentang gaya hidup. Ya. Sementara di sini tentang gaya hidup. Ibu,
Ada kelompok satu yang mau bertanya. Kenapa di teks yang mana? Oke, sudah baca teksnya? Untuk menentukan pendapat, jadi pendapat apa yang berada, biasa pendapat di awal paragraf. Untuk di pendapat itu yang mana? Di paragraf ini yang mana yang merupakan kalimat pendapat? Penanganan. Nah, itu yang merupakan pendapat. Selain itu apa lagi? Nah, itu Agar kesehatan tetap terjaga. iya, itu kan paragraf pertama. Kemudian yang sekarang alternatif solusi yang mana? Dari dua pendapat, dua masalah, yang mana merupakan solusinya? Seharusnya hal itu membuat kita belajar dari negara lain terkait penanganan tindak penyakit tidak menular. Oke, itu satu. Yang kedua, Salah satu prinsip yang diperlukan untuk menangani penyakit adalah dengan mencegah dan pada mengobati. mengobati. Oke, untuk kesimpulan yang mana? Sudah dibaca ini semua? Untuk pendapat yang mana yang merupakan kalimat pendapat di sini? Ya, biasanya pendapat berada di awal. Kita pegang Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi Kelompok 3 sudah. Oke. Kelompok 4, kelompok 1, 2. Dibaca lagi ya, siapa tahu ada yang keliru. Dibaca lagi. kita pegang Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sudah selesai? Ya. Sekarang waktunya kita presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Oke, maju di depan sini kelompok 1. Iya, semua. Maju di depan sini. Mereka akan mempresentasikan hasil mereka terkait dengan gaya hidup dan kesehatan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Gaya hidup dan kesehatan. Pendapat. Saat ini penanganan terhadap penyakit menular pun belum sepenuhnya berhasil. 2. Oleh karenanya diperlukan gaya hidup yang baik agar kesehatan tetap terjaga sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Alternatif solusi. 1. Seharusnya hal ini membuat kita belajar dari negara lain terkait penanganan terhadap penyakit tidak menular. 2. Salah satu prinsip yang diperlukan untuk menangani penyakit adalah dengan mencegah daripada mengobati. Kesimpulan. 1. Pencegahan penyakit tentunya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mengobati suatu penyakit. 2. Masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup sehat. Oke, jadi dari penjelasan tadi, apakah ada pendapat lain? Apakah sudah sama, sudah sesuai dengan apa yang mereka sampaikan?
tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi pada intinya di gaya hidup dan kesehatan itu diperlukan gaya hidup sehat. Jadi jangan tunggu nanti sakit baru berobat. Jadi kita antisipasi dengan daripada mencegah daripada mengobati. Oke, silakan untuk kelompok 1 duduk. Cukup sekian dari kami kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teks 2 saya tidak ibu minta untuk kelompok 3 yang maju. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang mama aku tidak nakal dan bodoh. Pendapat kami, pertama, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bodoh. Yang kedua, tidak banyak orang tua dan guru yang memahami permasalahan anak. Alternatif solusi. Anak seperti ini memang memiliki ciri tidak mampu bertahan lama, mendengarkan guru mengajar, mengerjakan tugas pun tidak selesai. Simpulan. Karena itu tugas orang tua dan guru untuk mencari potensi yang belum tergali pada anak-anak seperti ini. Oke, dari penjelasan teman-teman kalian yang kelompok 3, apakah ada pendapat lain? Apakah ada pendapat lain dari kelompok 1? Oke, silahkan kelompok 1. Yang pendapat Ibu. Pendapatnya, kenapa? Yang kedua, orang tua nggak beda. Ya, yang kedua, ya bedanya di mana? Seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap salah oleh orang dewasa. Alternatif solusi? Pendapat itu. Oh, pendapat. Ya, seharusnya Seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap salah oleh orang dewasa. oh iya. Jadi orang tua lebih memandang bahwa yang dilakukan anak itu selalu salah. Ya. Pernah terjadi di diri kalian? Ya. Ya, jadi sebagai orang tua itu jangan langsung mengatakan bahwa anak itu nakal, anak itu bodoh, tetapi harus dicari potensi. Karena mereka di samping nakal mungkin mereka memiliki kelebihan lain. Karena setiap orang itu, setiap anak ada kekurangan dan ada kelebihan. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengetahui hal tersebut. Oke, ditutup saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, jadi untuk kelompok 3 tadi kan ada masukan dari kelompok 1. Tolong dicatat ya, bisa program kalian punya hasil. Baik. Sekarang kita akan simpulkan pembelajaran yang tadi kita lakukan. Menurut kalian apa itu teks editorial? Teks editorial adalah teks pendapat terhadap masalah yang diterapkan. Kemudian untuk ciri-ciri teks editorial apa saja? Faktual, Faktual, dan logis, oke, argumentasi, dalam teks editorial ada 3 bagian. Yang pertama, pendapat, alternatif solusi, dan yang ketiga, sekarang ibu mau kumpul dan kita akan tes dengan soal evaluasi. Ya. Ayo dikumpul. Dan kelas kalian diubah posisi seperti yang tadi. Jadi ibu akan bagikan soal pengetahuan itu ada sebanyak 4 nomor. Yang pertama berisi tentang pendapat apa saja. Jadi harus ada lebih dari 1 pendapat ya di nomor 1. Untuk pendapat nomor 2 ke soal nomor 2 itu informasi tentang teks. Yang ketiga tentang alternatif solusi. Dan yang keempat adalah simpulan. Oke? Ibu akan bagikan teks.
untuk soal yang dibuatkan tadi, usahakan dikerjakan dengan sendiri-sendiri ya. Tulis saja di belakang lembar soal. Ayo, silakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, Sudah selesai? apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang. Sudah selesai? Bukan kumpul. Dari belakang, tolong mengarahkan ke depan sini. Terkau. Tadi kan kita sudah belajar tentang teks editorial. Ibu apresiasi kepada kalian yang sudah aktif dalam pembelajaran. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan ibu ingatkan, jangan berhenti belajar karena dengan belajar adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Sebelum untuk menutup pembelajaran, kita Ibu akan tanyakan bagaimana pembelajaran hari ini. Senang? Ya. Apa saja yang kalian sudah peroleh atau pahami tentang pengetahuan hari ini? Ya, jadi kita sudah mengetahui pendapat, alternatif solusi, dan kesimpulan. Menutup pembelajaran kita berdoa dulu. Doa yang berikan laki-laki sekalian perempuan. Sekarang laki-laki kami boleh berdoa. Sebelum mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.